Sukajaya adalah kota kecil yang jarang disebut di berita nasional. Terletak di antara perbukitan dan hutan lebat, kota ini tampak seperti tempat yang damai. Namun, di balik senyum para pejabat dan keheningan jalanannya, Sukajaya menyimpan rahasia kelam yang sudah lama membusuk. Di pasar, para pedagang bicara setengah berbisik. Di warung kopi, topik tentang keadilan selalu berubah arah begitu seseorang berseragam lewat. Warga sudah terbiasa hidup dalam diam, bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka tahu terlalu banyak. Ibtu Ramdan, seorang perwira polisi, dikenal luas di kota itu. Tingginya menjulang, rambutnya selalu disisir rapi ke belakang, dan senyumnya dibuat-buat seolah tulus. Ia sering terlihat dalam acara sosial, berdiri di samping wali kota, memberi sambutan tentang keamanan dan ketertiban. Tapi di lorong-lorong gelap kota ini, nama Ramdan punya arti berbeda. Pemeras, pelindung para penjahat berkantong tebal. Kalau mau usahamu aman, kamu tahu harus kemana. Begitu kata-kata yang sering terdengar dari mulut para calo tambang. Ia bukan sekadar aparat penegak hukum. Ramdan adalah bagian dari sistem yang melanggengkan ketakutan. Ia melindungi operasi tambang ilegal yang menggerus hutan Sukajaya, membiarkan truk-truk bermuatan batu dan pasir keluar masuk kota tanpa hambatan. Warga yang mencoba melapor, entah tiba-tiba bungkam atau dipindahkan secara misterius. Yang berani, menghilang. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, seorang mantan wartawan, Yuda, menatap layar laptopnya yang dipenuhi data. Ia pernah hampir mempublikasikan laporan investigasi tentang korupsi di institusi kepolisian. Tapi saat itu, istrinya mengalami kecelakaan yang sampai hari ini tak masuk akal. Sejak itu, Yuda memilih diam. Namun dalam diamnya, ia terus mencatat, merekam, menyusun bukti. Di sisi lain kota, di markas Kodim 0624, Letkol Dimas memandang peta wilayah. Ia tahu tentang Ramdan, dan ia tahu kota ini butuh perubahan. Tapi sejauh ini, belum ada alasan hukum kuat untuk turun tangan. Belum, sampai kabar baru datang dari informannya. Malam itu, Sukajaya tertidur dalam damai palsu. Tapi badai sudah mulai terbentuk. Dan seperti biasa, badai tidak datang dengan suara. Ia datang dengan senyap, menyapu semuanya. Pagi itu, suara deru mesin truk pengangkut pasir menggetarkan jalanan tanah merah di kaki Bukit Sukajaya. Debu mengepul tinggi, menutupi pemandangan sawah dan ladang yang kini tinggal separuh. Para sopir tak peduli. Mereka tahu tak ada razia, tak ada pertanyaan. Mereka tahu, nama Ramdan adalah perlindungan mereka. Di salah satu pos penjagaan tambang, seorang pria bertubuh gempal mengenakan kemeja safari duduk santai sambil menghitung uang dari dalam map coklat lusuh. Di sebelahnya, dua polisi berjaga. Tak ada seragam resmi, hanya pistol di pinggang dan pandangan tajam. Pria itu adalah Rinto, tangan kanan Ramdan dalam urusan logistik. Sore harinya, Ramdan duduk di dalam ruang kerjanya yang lebih mirip kantor direktur ketimbang pos polisi. AC dingin berhembus, dindingnya dipenuhi piagam penghargaan, sebagian palsu. Ia baru saja menerima telepon dari bos besar tambang. Uangnya sudah dikirim lewat Rinto. Jangan sampai ada razia minggu ini, Pak. Kami mau kirim keluar 30 truk besar, kata suara di ujung telepon. Ramdan hanya tersenyum kecil. Tenang saja. Kalaupun ada razia dari luar, saya bisa atur orang di provinsi. Semua aman, jawabnya sambil menyesap kopi mahal. Ia tahu benar permainan ini. Semakin banyak yang makan, semakin sedikit yang bersuara. Namun jauh di luar pengetahuannya, salah satu truk yang keluar dari jalur tambang hari itu telah dipasangi pelacak oleh seorang prajurit TNI yang menyamar sebagai sopir. Operasi pengintaian sudah dimulai, dan kali ini, mereka tak akan hanya mengumpulkan gosip. Letkol Dimas berdiri di depan papan strategi di ruang briefing markasnya. Di tangannya, ia menggenggam laporan berisi daftar nama petugas yang dicurigai terlibat dalam jaringan tambang ilegal. Nama Ramdan muncul paling atas, dilingkari tinta merah tebal. Target utama kita sudah mulai lengah.
kata Dimas kepada 5 perwira di ruangan itu. Ia pikir ia kebal hukum karena punya backing. Tapi backingnya bukan hukum. Itu namanya pengkhianatan. Sementara itu, di kafe kecil dekat alun-alun kota, Yuda bertemu dengan seorang informan tua, mantan sopir truk tambang yang pernah bekerja di jalur ilegal. Ia membawa catatan, jadwal pengiriman, rute khusus, dan kode-kode transaksi. Mereka pikir semua orang di kota ini bisa dibungkam dengan uang, kata pria itu lirih. Tapi hutan yang hilang, air yang keruh, dan anak-anak yang sakit karena debu tambang itu, gak bisa dibeli balik. Yuda menyimpan catatan itu dalam map plastik bening, menggandakan semuanya malam itu juga. Ia tahu, waktunya untuk diam telah lewat. Jika ada kesempatan untuk menjatuhkan Ramdan, inilah saatnya. Ramdan, sementara itu, makin terbuai. Di rumahnya yang megah, ia menggelar pesta kecil untuk merayakan bonus bulanan. Musik keras, minuman mahal, wanita-wanita bayaran. Ia menari dalam cahaya kemewahan, buta pada bayang-bayang yang sudah mengintai. Dan di kejauhan, di balik kaca jendela markas militer, Letkol Dimas berdiri tenang menatap cahaya kota. Kita sabar dulu, katanya pada dirinya sendiri. Biar dia menggali lubangnya lebih dalam. Di sudut kota, di sebuah rumah tua yang dindingnya mulai mengelupas, Yuda menatap layar laptopnya dengan mata merah. Ia belum tidur sejak semalam. Tumpukan berkas, rekaman, dan foto-foto kegiatan ilegal kini tersusun rapi dalam folder yang ia beri nama Bayangan Sukajaya. Semua data itu tak akan berarti tanpa saluran yang tepat. Yuda sudah mencoba mengirimkan sebagian dokumen itu ke media nasional, tapi tak ada satupun yang menanggapi. Beberapa malah hilang kontak setelah menerima email darinya. Ia mulai paham, bukan hanya polisi yang terlibat, tapi juga oknum birokrasi dan mungkin tokoh besar di balik layar. Sementara itu, di markas Kodim, Letkol Dimas menerima kiriman USB dari salah satu anak buahnya yang menyamar di lapangan. Data dari pelacak yang dipasang di truk tambang telah merekam jalur distribusi barang ilegal, bahkan aktivitas transaksi yang terjadi di pos pengamanan liar. Semua bukti ini belum cukup untuk menahan Ramdan secara formal, kata Mayor Seno, wakil Dimas. Kita butuh momen yang tidak terbantahkan. Momen itu akan datang, jawab Dimas singkat. Ia tahu kesabaran adalah senjata paling tajam dalam perang diam-diam ini. Tapi ia juga sadar, semakin lama menunggu, semakin besar kemungkinan bocor. Di hari yang sama, Yuda memutuskan melakukan langkah berani. Ia mencetak semua bukti dalam bentuk dokumen fisik dan menaruhnya dalam amplop coklat besar. Dengan mengenakan helm dan masker, ia pergi ke markas TNI dan meninggalkan amplop itu di pos jaga tanpa mengucap sepatah kata pun. 2 jam kemudian, amplop itu sampai ke tangan Letkol Dimas. Ia membuka lembar demi lembar, dan semakin lama membaca, ekspresinya berubah dari penasaran menjadi tegang. Di dalamnya ada nama-nama, tanggal transaksi, nomor rekening, hingga jadwal pesta pribadi Ramdan. Siapa pengirim ini? Tanya Dimas. Petugas pos hanya menggeleng. Mengantar pakai motor, pakai masker, langsung pergi. Dimas menyeringai kecil. Kalau dia cukup pintar untuk tak menunjukkan wajahnya, berarti dia tahu apa yang dia lakukan. Sementara itu, Ramdan merasa angin mulai berubah. Salah satu rekan bisnisnya tiba-tiba menghentikan kerjasama. Beberapa aparat yang dulu mudah dia kendalikan, kini mulai bicara formal dan menjaga jarak. Ia mulai mencium ancaman, tapi belum tahu dari mana datangnya. Di malam hari, ia berdiri di balkon rumahnya, menatap lampu-lampu kota. Ia menggenggam gelas whisky di tangan kanan dan pistol di tangan kiri. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Ramdan merasa takut. Dan di sebuah ruangan gelap, Yuda duduk di samping jendela yang terbuka, mendengar suara jangkrik bersahutan. Di depannya, ponsel merekam pesan video. Kalau kalian menemukan rekaman ini, berarti saya sudah tidak bisa bicara lagi. Nama saya Yuda. Dan ini adalah kebenaran tentang Sukajaya. Pukul 3 dini hari, langit Sukajaya diguyur hujan lebat.
Jalanan sepi, hanya lampu jalan yang sesekali berkedip karena sambaran petir di kejauhan. Di markas Kodim, suasana justru semakin sibuk. Letkol Dimas berdiri di depan meja besar yang dipenuhi peta wilayah, foto-foto satelit, dan jadwal patroli. Ini bukan operasi biasa. Target kita orang dalam. Jika kita lengah sedikit saja, semuanya bisa bocor, ujar Dimas tegas. Pasukannya yang duduk melingkar mengangguk serius. Mereka tahu, malam ini adalah puncak dari semua pengintaian yang sudah berjalan berbulan-bulan. Operasi diberi nama Langit Hitam. Target utama, penangkapan Ibtu Ramdan saat transaksi berlangsung. Sumber informasi dari laporan Yuda menunjukkan bahwa Ramdan akan bertemu salah satu pengusaha tambang di villa pribadi dekat hutan Sukajaya, membawa koper berisi uang tunai. 4 unit kendaraan taktis disiapkan. Tim penyergap terdiri dari 2 regu pasukan khusus TNI dan 1 tim penyamaran yang telah berada di lokasi sejak siang hari. Semua komunikasi diamankan, semua jalur komunikasi sipil dimonitor. Tak boleh ada kesalahan. Di villa yang disasar, Ramdan tengah duduk santai mengenakan kemeja putih, rokok menyala di bibirnya. Di depannya, seorang pengusaha tambang gemuk memegang koper berisi 500 juta rupiah. Uang pelicin untuk mempercepat izin lokasi baru. Kita mulai besok. Tanah itu sekarang milik kita, kata Ramdan seraya mengambil setumpuk uang dan menghitung tanpa rasa malu. Dari semak-semak sekeliling villa, titik-titik infrared dari monokular TNI sudah mengunci posisi. Tim penyamaran yang menyamar sebagai petugas keamanan lokasi mengirimkan sinyal. Target sudah masuk perangkap. Siap. Tunggu aba-aba saya, ujar Dimas dari radio taktis. Ia berada di mobil komando, matanya tajam menatap layar drone yang melayang 200 meter di atas lokasi. Detik demi detik berlalu seperti jam pasir yang menanti tumpahan terakhir. Ramdan tertawa keras dalam ruang tamu, tak tahu dirinya sudah dikelilingi oleh kekuatan yang diam-diam menyimpan murka. Dimas memberi aba-aba singkat. Serbu. Pintu villa dihancurkan dengan palu berat. Dalam sekejap, lampu padam dan laser merah menari-nari di kegelapan. Ramdan terjatuh dari sofa, matanya membelalak melihat laras senapan terarah ke wajahnya. Tangan di atas kepala. Jangan bergerak, teriak salah satu anggota TNI. Ramdan mencoba meraih pistol di balik jaket, tapi satu tendangan dari prajurit menghempaskannya ke lantai. Dalam hitungan detik, ia diborgol dan digiring keluar. Wajahnya babak belur, bukan karena dipukuli, tapi karena jatuh saat mencoba melawan. Di luar villa, Dimas berdiri menatap pria yang selama ini jadi momok bagi Sukajaya. Selamat pagi, Pak Ramdan. Akhirnya kita bertemu juga. Ramdan dibawa ke markas Kodim dalam keadaan tangan diborgol, wajah lebam, dan pakaian kusut. Hujan masih turun ketika ia diturunkan dari kendaraan taktis. Tak ada sorotan kamera, tak ada kerumunan wartawan. Operasi ini dirancang senyap, agar tuntas sebelum tangan-tangan berpengaruh sempat mengintervensi. Di dalam ruang interogasi, Letkol Dimas duduk di balik meja logam dingin. Ia tidak mengenakan seragam lengkap, hanya kaos dalam dan jaket tempur. Matanya tajam menatap Ramdan yang didudukan di kursi tanpa sandaran. 2 prajurit berjaga di pintu, diam namun waspada. Masih merasa aman di balik seragam, Pak? Tanya Dimas, suaranya tenang namun mengandung tekanan. Ramdan menatapnya balik, bibirnya tersenyum miring. Kalian pikir kalian bisa tahan saya? Saya punya orang-orang di atas kalian, jawab Ramdan. Meski nadanya garang, ada getaran tipis dalam suaranya. Dimas meletakkan selembar foto di meja, gambar Ramdan tengah menerima koper dari pengusaha tambang. Lalu satu lagi, bukti transfer dana ke rekening miliknya, yang berasal dari perusahaan cangkang. Semua dari laporan Yuda yang telah mereka verifikasi. Orang-orang di atas kamu bukan Tuhan. Dan kamu, bukan siapa-siapa tanpa uang haram itu, ujar Dimas dingin. Ramdan mencoba tertawa, tapi tawanya berubah menjadi batuk. Ia terlalu lama merasa tak tersentuh.
Kini, tembok perlindungan yang dibangunnya bertahun-tahun mulai runtuh dalam hitungan jam. Salah satu prajurit meletakkan setumpuk dokumen di meja. Daftar transaksi, lokasi tambang ilegal, hingga rekaman suara dari rapat-rapat tertutup. Semua bukti telah dikumpulkan dengan teliti. Tak ada celah bagi Ramdan untuk berkelit. Namun Dimas tidak puas hanya dengan membongkar jaringan. Ia ingin membuat Ramdan sadar akan makna sebenarnya dari seragam yang telah ia nodai. Ia membuka laci meja dan meletakkan seragam polisi milik Ramdan yang telah diamankan dari rumahnya. Lihat ini. Seragam yang kamu pakai bukan sekadar kain. Itu janji. Itu sumpah. Tapi kamu kencingi semua itu demi amplop. Ramdan terdiam. Matanya menatap seragam itu, dan untuk pertama kalinya, ekspresinya goyah. Tak ada lagi senyum sinis. Tak ada lagi gertakan. Hanya tatapan kosong, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dimas berdiri, menatapnya tanpa belas kasihan. Kamu bukan lagi aparat. Kamu hanya penjahat berseragam. Dan penjahat seperti kamu akan kami tangani dengan cara kami. Malam itu, tak ada yang tidur di markas Kodim. Tapi satu hal pasti, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kehormatan seragam ditegakkan kembali. Dan di luar, Sukajaya yang basah oleh hujan mulai merasakan embusan angin perubahan. Pagi menjelang, tapi langit Sukajaya masih kelabu. Kabut tipis menyelimuti markas Kodim, seolah ikut menahan napas atas apa yang sedang terjadi di dalamnya. Di ruang tahanan bawah tanah, Ramdan duduk bersandar pada dinding dingin, mengenakan kaos tahanan abu-abu. Sisa darah kering masih menempel di pelipisnya. Ia mencoba tidur, tapi bayangan wajah-wajah yang pernah ia sakiti menghantui kepalanya. Suara tangis anak kecil di pinggir tambang, teriakan sopir yang ia paksa bayar setoran, atau isak istri Yuda di depan rumah sakit malam itu, semua datang menghantam seperti badai. Di luar ruang tahanan, para prajurit berkumpul di lorong panjang. Mereka tidak berseragam lengkap, hanya mengenakan pakaian lapangan dan ekspresi tegang. Sudah lama mereka menahan amarah. Ramdan bukan sekadar koruptor. Ia simbol dari luka yang mereka lihat setiap hari tapi tak bisa mereka sembuhkan. Sampai sekarang, Sersan Utama Dharma, yang paling senior di antara mereka, berdiri di depan pintu tahanan. Tangannya mengepal. Dahulu anaknya terpaksa putus sekolah karena perusahaannya bangkrut akibat pungli dari orang-orang seperti Ramdan. Hari ini, ia ingin membalas. Letkol Dimas muncul di ujung lorong. Ia menatap mereka satu persatu. Kalian tahu aturan. Kita bukan preman, katanya. Namun nadanya tidak melarang, hanya mengingatkan. Ia tahu amarah mereka tak bisa dibendung selamanya. Dan ia memilih tidak ikut campur untuk beberapa saat. Tanpa perintah, mereka masuk satu persatu ke ruang tahanan. Bukan untuk membunuh. Bukan juga untuk menyiksa secara membabi buta, tapi untuk menunjukkan rasa muak mereka. Tamparan, pukulan ke bahu, tendangan ke meja agar terjungkal. Semuanya disampaikan dengan diam, tanpa makian. Ramdan hanya bisa meringkuk. Ia tidak membalas. Ia tahu, ini bukan interogasi. Ini pelampiasan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa berkuasa. Ia merasa hina. Beberapa prajurit keluar sambil menyeka mata mereka, bukan karena luka fisik, tapi karena beban batin yang selama ini menyesakan. Ini bukan tentang satu orang bernama Ramdan. Ini tentang rasa frustrasi atas sistem yang membiarkan orang seperti dia naik pangkat. Dimas akhirnya masuk ke ruang tahanan, saat semua orang sudah keluar. Ia duduk di depan Ramdan yang kini terkulai di pojok ruangan. Kamu tidak akan mati di sini, ujarnya. Tapi kamu akan hidup cukup lama untuk menyaksikan semuanya kamu hancurkan sendiri. Ramdan tidak menjawab. Ia hanya menunduk, tubuhnya gemetar. Entah karena takut, atau karena tahu ia memang pantas mendapatkannya. Di luar, matahari mulai menembus kabut. Cahayanya hangat, menembus sela-sela dedaunan yang basah. Sukajaya tak bersorak, tapi kota itu mulai terasa lebih ringan. Dan di kejauhan, Yuda duduk di depan makam istrinya.
menyalakan dupa pelan-pelan. Kau lihat, Dim, satu demi satu, mereka tumbang. Kabar penangkapan itu Ramdan akhirnya bocor ke publik. Bukan lewat media resmi, tapi dari potongan rekaman video yang beredar lewat pesan berantai di ponsel warga. Video itu menampilkan wajah Ramdan yang lebam, digiring keluar dari villa mewah dengan borgol di tangan. Tak butuh waktu lama untuk Sukajaya gempar. Di pasar, pedagang membicarakannya dengan mata berbinar. Akhirnya jatuh juga si bajingan itu, kata seorang penjual sayur sambil menepuk pundak temannya. Di warung kopi, para sopir truk tertawa lega. Salah satu dari mereka bahkan mengangkat gelas kopi dan berseru, "Ini untuk Letkol Dimas." Media lokal mulai memberitakan penangkapan itu dengan hati-hati, menyebut oknum aparat tinggi tanpa menyebut nama. Tapi warga tak perlu nama. Mereka sudah tahu siapa yang dimaksud. Di media sosial, tagar Sukajaya Bersih mulai naik, menggantikan tagar-tagar keluhan yang dulu selalu penuh putus asa. Di kantor wali kota, suasana jadi tegang. Beberapa pejabat terlihat bergegas, ada yang merobek dokumen, ada yang membakar file. Mereka tahu, jika Ramdan bisa ditangkap, giliran mereka bisa tiba kapan saja. Banyak dari mereka terlibat dalam lingkaran yang sama. Salah satu ajudan wali kota mendekat dan berbisik, "Pak, data rekening kita, apakah sudah diamankan?" Wali kota hanya memijit pelipisnya. Ia tidak bodoh, ia tahu badai belum selesai. Sementara itu, Yuda kembali ke rumahnya dengan langkah ringan. Ia membuka laptop dan melihat video pengakuannya yang sudah ditonton ribuan kali. Komentar datang dari berbagai kota, sebagian besar mendukung, sebagian mengecam, tapi yang penting, suaranya terdengar. Letkol Dimas menerima telepon dari Jakarta. Seorang jenderal tua dari Mabes TNI mengucapkan selamat dengan suara dingin. "Langkahmu berani, Dimas. Tapi berhati-hatilah. Yang kamu hadapi bukan hanya koruptor, tapi sistem yang sudah terbiasa kotor." Dimas hanya menjawab singkat, kalau sistem itu membusuk, maka satu-satunya cara membersihkannya adalah dari dalam. Di markas, Dimas memanggil para perwira dan menampilkan daftar nama baru di layar. Ramdan hanya satu dari banyak. Kita lanjutkan. Jangan beri mereka waktu untuk menyesuaikan. Beberapa prajurit mengangguk, tapi mereka tahu konsekuensinya akan makin besar. Tekanan politik, ancaman tak kasat mata, bahkan mungkin upaya sabotase dari dalam institusi sendiri. Tapi semangat mereka tak padam. Bukan lagi soal perintah, tapi soal harga diri. Di malam hari, sekelompok warga berkumpul di alun-alun. Mereka membawa lilin dan berdiri diam, tanpa teriakan, tanpa kericuhan. Aksi sunyi sebagai bentuk dukungan terhadap keadilan. Tak ada spanduk, hanya kehadiran. Dan di rumah kecilnya, Yuda menatap layar kosong. "Satu luka sudah dibalas," bisiknya. "Tapi kota ini masih punya banyak luka lain yang menunggu disembuhkan." Hari-hari setelah penangkapan Ramdan seperti membuka luka lama yang mulai menganga di Sukajaya. Meskipun sebagian warga merasa lega, ada pula yang cemas. Ternyata, kekuatan yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang kekuasaan tak bisa dibasmi hanya dengan satu tindakan. Mereka yang pernah terlibat, yang mungkin juga kini terancam, mulai bergerak di belakang layar. Di warung kopi, para lelaki tua yang dulu hanya berbicara tentang cuaca kini berbicara dengan lebih hati-hati. Pemerintah memang sibuk menangkap 1-2 orang, tapi yang besar tetap berjalan, kata salah satu dari mereka, sambil menghisap rokok. "Ramdan cuma kambing hitam, bukan?" tambahnya, dan yang lain hanya diam, tidak membantah. Di kantor wali kota, suasana berubah drastis. Rapat-rapat yang sebelumnya dipenuhi oleh rencana pembangunan dan proyek fiktif kini beralih menjadi pembicaraan yang penuh kekhawatiran. Sejumlah pejabat mulai saling menatap curiga. Mereka tahu satu-satunya jalan untuk keluar dari situasi ini adalah berkompromi dengan pihak-pihak yang berkuasa, baik di dalam maupun di luar Sukajaya. Sementara itu, Dimas dan timnya mulai menggali lebih dalam. Operasi yang mereka jalankan bukan hanya tentang menangkap satu orang,
tapi meruntuhkan sistem yang mengakar dalam. Mereka menemukan jaringan yang lebih besar, lebih rumit, dan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Beberapa nama baru muncul, termasuk pejabat tinggi yang sebelumnya tak terdeteksi. Para penegak hukum yang selama ini dianggap bersih ternyata juga terlibat. Ini lebih besar dari yang kita duga, kata Dimas pada Seno, sambil menunjukkan daftar nama yang mereka temukan. Jika kita benar-benar ingin membersihkan ini, kita harus siap menghadapi perlawanan dari dalam. Malam itu, Dimas dan timnya kembali melakukan pertemuan di markas. Mereka mengatur langkah-langkah selanjutnya, menyiapkan strategi untuk menggali lebih dalam tanpa ketahuan. Dalam hati, Dimas tahu bahwa mereka hanya bisa maju satu langkah pada satu waktu, karena setiap langkah mereka bisa saja terhalang oleh orang-orang yang siap melawan dengan segala cara. Di rumah kecilnya, Yuda merasa tidak nyaman dengan ketenangan yang terlalu lama. Ia tahu, meski banyak orang yang mengapresiasi usahanya, masih banyak yang diam, takut untuk bersuara. Mereka yang di luar sana tidak tahu seberapa keras pertarungan ini, pikirnya. Ini belum berakhir. Mereka belum merasakan api yang akan datang. Suatu malam, Yuda menerima telepon. Suaranya samar di balik suara deru angin. Kami mendengar tentang kamu. Apa yang kamu lakukan? Kami akan bantu. Tapi ingat, ini berbahaya. Sementara itu, di Sukajaya, beberapa kelompok massa mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Beberapa pedagang menutup toko mereka lebih awal, tidak ingin terlibat dalam kerusuhan yang bisa terjadi kapan saja. Di sisi lain, munculnya pemberitaan-pemberitaan mengenai kasus Ramdan yang lebih mendalam membuat banyak orang merasa cemas. Mereka mulai khawatir bahwa keadilan yang mereka harapkan bisa jadi hanya sebuah ilusi. Pagi itu, Dimas menerima laporan dari tim penyelidik. Satu nama yang sempat tersembunyi kini muncul ke permukaan. Kolonel Arif, seorang perwira tinggi yang selama ini dikenal memiliki kedekatan dengan banyak pihak, baik dari kalangan polisi, pejabat pemerintah, maupun pengusaha besar. Dimas tahu, jika Arif terlibat, maka inilah titik balik yang menentukan. Semua ini akan berakhir dengan perang terbuka, bisik Dimas pada dirinya sendiri. Tapi ini perang yang harus dimenangkan, demi Sukajaya. Di alun-alun, warga mulai bergerak lagi. Kali ini bukan hanya aksi diam, tapi juga aksi nyata. Beberapa orang mulai berani berbicara terbuka, meski takut-takut. Mereka ingin perubahan, mereka ingin melihat Sukajaya menjadi tempat yang layak untuk hidup tanpa ketakutan. Namun di balik itu, ada rasa takut akan ancaman yang mungkin datang dari mereka yang merasa